Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mulai ibadah Natal. Selamat hari Natal bagi kita semua seisi rumah ini. Di dalam sukacita kita berhimpun pada saat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita dengan rendah hati menerimanya, supaya Dia berkenan lahir di dalam hidup kita. Tuhan itu baik, kasih-kasihannya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapa baik Raja kemuliaan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan berkuasa dalam kerajaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa yang kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Marilah kita merayakan pesta Natal keluarga ini penuh sukacita, agar damai surgawi diam di rumah ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, dari buku Gede nomor 62 ayat 1 ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tarung yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tuhan ada padanya hikmat dan kemuliaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh kebenaran dan keadilan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan maut. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia.
Berkatilah acara Natal keluarga kami pada saat ini. Biarlah melalui acara Natal ini terbangun di antara kami saling mengasihi dan saling menyayangi, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita buku PD nomor 50 itu ayat 1 ayat 2. Di hadapan Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat, marilah kita tunduk dalam penyesalan dan mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengakui segala dosa dan salah yang kami lakukan. Kami sering lalai menjalankan titah dan perintah-Mu dalam hidup kami. Kami lebih mengikuti kehendak hati dan keinginan daging untuk mengejar kepuasan duniawi yang mengakibatkan kegelisahan, derita, ratap tangis dengan air mata menderang hidup kami. Dengan Tuhan, pada perayaan Natal di tengah keluarga ini, kami bersatu hati untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami. Kami sebagai gereja-Mu yang Kau utus di dalam dunia, sering tidak sungguh-sungguh mengusahakan kesatuan dan persatuan di gereja kami dan juga di keluarga kami ini. Sebagai gereja kecil, kami lebih sibuk mengusahakan kemajuan dan perkembangan diri kami masing-masing, sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga kurang memperdulikan sesama dengan lain di keluarga ini. Ya Tuhan, kami sebagai jemaat menyadari akan kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Oleh sebab itu, kami minta pengampunan. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam ketidaktentraman hati dalam permasalahan pergumulan kami masing-masing. Demikian juga atas pergumulan bangsa dan negara kami, karena kami yakin hanya Engkaulah Tuhan penolong kami yang setia. Lahirlah kami dalam hati kami masing-masing. Perbahagialah kami demikian sikap kami yang tidak kenal padamu. Agar kami dapat mengabdi kepadamu di gereja, bangsa dan masyarakat, sehingga kami menjadi keluarga yang terpanggil menjadi saksi Kristus menjadi berkat. Kami
kami enggan bersaksi tentang nama Yesus, tidak mampu menggarami dan menerangi dunia karena takut ditolak, dikucilkan atau ditindas. Kami memilih diam ketika banyak kejahatan, kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi dengan mendera kehidupan orang-orang kecil, miskin, lemah yang berjuang hidup layak dengan benar. Dari sisa Allah, kami mohon pengasih dan pertolongan. Berilah kami rahmat dan kuasa-Mu. Hapuskanlah derita, keluh kesah, sedih dan dalam kami, sehingga kami mampu melangkah pasti menjalani kehidupan kita mendatang dengan penuh harapan baik masa depan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami tahu kelahiran-Mu membuka lembaran baru dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami hidup memiliki damai sejahtera pada Natal ini. Dan kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, berita anugerah pengampunan dosa tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 54 ayat 1. Kita dengarkan renungan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami, kekuatan, pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu. Bicaralah ya Allah ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membuat kami mengerti
mengerti akan firman-Nya. Terima kasih Allah ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan Natal Jumat 30 Desember 2021 diambil dari Matius 28 ayat 20b. Demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini, Aku menyertai kamu. Para murid merasa bingung dan gelisah. Mereka merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tapi tidak satupun di antara mereka yang tahu apa itu. Selama 3 tahun mereka sudah menghabiskan hari-hari mereka bersama Yesus, menyerap pengajarannya, menyaksikan mukjizat, dan mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Yesus sudah mengubah hidup mereka, tapi semuanya berbeda sekarang. Setelah hari kebangkitan, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid beberapa kali, tetapi Dia tidak lagi bersama-sama secara fisik dengan mereka setiap hari. Sebuah pertanyaan muncul di pikiran mereka. Apa yang akan dilakukan Mesias selanjutnya? Akankah Dia mengumpulkan pasukannya untuk membebaskan Israel dari jajahan Roma? Apa rencananya Dia untuk mereka semua? Dan sekarang mereka semua berdiri di atas bukit Zaitun dengan Yesus. Yesus memberikan tugas kepada murid untuk menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Dia berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus untuk mereka, dan kemudian Dia terangkat ke sorga. Yesus baru saja pergi. Tapi sebelum Dia naik surga, Yesus berkata dengan kalimat terakhir, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji indah ini berlaku juga bagi kita sekarang. Yesus memang sudah meninggalkan bumi secara fisik, tapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Sebagai anak Allah yang Maha Kuasa dan juga tak terbatas, Dia tetap hadir meskipun kita sebagai orang biasa tidak dapat melihat kehadirannya secara langsung, tapi kita bisa merasakannya. Dia dengan aktif dan dengan penuh kasih memimpin kehidupan orang Kristen dari sorga. Bagaimana cara Dia melakukan ini? Melalui Roh Kudus, sebagaimana perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa sangat sulit, bahkan sangat mengerikan. Anda akan mengalami yang namanya bahagia, sedih, berkat, dan cobaan. Namun kita tidak perlu khawatir, karena Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dia masih tetap bersama dengan kita, seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 5. Tuhan sudah dekat. Persiapkanlah hati Anda, meskipun Yesus sekarang berada di surga, tapi Dia terasa sangat dekat. Roh-Nya berdiam di dalam setiap diri orang percaya. Anda memiliki juru selamat yang selalu bersama-sama dengan Anda. Berdoalah setiap hari. Ini merupakan salah satu cara untuk berelasi dengan Yesus dan mengalami hadiratnya setiap hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus dengan janji penyertaan-Mu kepada kami, dan hal itu bukanlah hanya janji belaka, namun kami setiap saat merasakan
bahwa Tuhan Yesus hadir menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Amin. Marende ita sen de nomor 62 ayat 1 22 mata pasahak pedian dan mengkan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Natal, Amang Inang Horas.